Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Oktari Zaimani dengan NIM 2101021110009. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video dari UAS Sejarah Peradaban Islam dengan judul Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam yang pertama pada Khulafaur Rasyidin ini yaitu adalah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sendiri adalah salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW dan termasuk di antara orang-orang yang pertama yang memasuki Islam, yaitu As-Sabiqun Al-Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah Al-Tamimi. Pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar sendiri diberikan Rasulullah karena ia adalah orang yang paling awal masuk Islam. Sedangkan As-Siddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia segera membenarkan apa yang terjadi pada Rasulullah dalam berbagai macam peristiwa. Yang paling utama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar ini dihadapkan pada keadaan masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan. Kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dengan tegas ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran, seperti orang yang murtad, tidak mau membayar zakat dan mengaku dirinya nabi, sehingga semuanya kembali ke jalan yang benar. Ketegasan Abu Bakar ini disambut oleh hampir seluruh kaum muslimin untuk memerangi kemurtadan atau ridah. Ini Dibentuklah 11 pasukan sebelum pasukan tersebut dikirim ke daerah yang lebih maju. Visi ekonomi pada masa Abu Bakar adalah menjalankan roda pemerintahan yang menekankan pada pembayaran zakat. Karena apa? Karena zakat merupakan salah satu hal yang penting untuk membangun dari segi sosial ekonomi pada zaman dahulu. Khalifah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki, ia bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada. Oleh karena itu, pemisahan secara total belum diperlukan. Tercatat orang-orang khusus yang diangkat Umar sebagai hakim, yaitu ada Abdullah, Syuraiyah, Sulaiman, dan masih banyak lagi. Pada masa Umar bin Khattab sendiri mendirikan beberapa dewan, Baitul Mal, mencetak uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi perbatasan, mengatur dan mengangkat para hakim dalam menyelenggarakan hisbah, yaitu mengawasi pasar, serta melakukan perubahan di dalam peradilan dan memisahkan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya adalah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman ini sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Utsman mengambil beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang berlanjut pada kerusuhan. Pertama, dia mengangkat kaum kerabatnya dengan jabatan-jabatan tinggi atau dikenal dengan politik nepotisme, yaitu sebagai gubernur dan sekretaris negara. Kedua, kepemimpinan Utsman ini membubarkan Dewan Pengelolaan Baitul Mal yang terkenal sangat jujur dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Kini badan itu dihapuskan sehingga pengelola Baitul Mal langsung berada di tangan orang lain. Akibatnya, orang yang dulu mendapat tunjangan dari negara kini tidak lagi. Yang ketiga, tanah-tanah rampasan perang atau ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar dulu dijadikan milik negara. Tanah itu diolah rakyat memperoleh bagian dari hasil tanah tersebut. Dari ketiga macam kebijaksanaan yang dilakukan Khalifah Utsman, di atas menimbulkan kekecewaan dan kemarahan, terutama bagi Kufah, Basrah, dan Mesir. Bahkan, salah satu sahabat Rasul, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, mengecam para gubernur dan ketimpangan ekonomi pemerintah. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, termasuk pada masa pemerintahan yang paling lama di antara Khulafaur Rasyidinnya, beliau sempat dibilang sukses dalam memajukan peradaban Islam. Yang pertama, membangun infrastruktur kota dan rumah ibadah, memodifikasi mushaf Al-Quran, dan memperluas wilayah kekuasaan dan membentuk angkatan laut. Dalam bidang ekonomi, bertumbuh pesat
menerapkan prinsip politik ekonomi yang membangun berbasis kepada asas-asas Islam dan tidak berbuat hal kejam kepada masyarakat dalam menetapkan pajak. Yang selanjutnya adalah khulafa yang terakhir, yaitu khulafa Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, awalnya ia memiliki masalah, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah, yang mana mendesak Ali untuk menghukum para pembunuh Utsman, akan tetapi Ali tidak menyetujuinya. Kebijakan-kebijakan Ali ini mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Ali sebenarnya sangat ingin menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal di Madinah, Busra, dan Kufah. Ali mempunyai konsep yang jelas mengenai pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, sehingga mendeskripsikan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab penguasaannya, menyusun dispensasi terhadap keadilan, mengontrol para pejabat tinggi dan para stafnya, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim, dan abdi hukum, serta menguraikan pendapat pegawai administrasi dan penggadaan bendahara. Sekian penjelasan saya tentang masa pemerintahan pada Khulafaur Rasyidin. Semoga ilmu yang saya ungkapkan bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.